Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwanatina fillah, hadirin hadirat, bapak ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Hikmah hafizahullah, yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya terus mengalir dalam hidup ini. Kita tidak bisa berhitung dengan nikmat-nikmat tersebut. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmat itu adalah bersyukur. Minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas berusaha untuk mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita telah bisa menjadi amal soleh kita, dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Yang kurang lebih terjemahannya, katakan ya Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat, fabidzalika falyafrahu, mestinya dengan karunia dan rahmat Allah tersebut, falyafrahu, mereka semua bergembira. Bergembira dengan karunia, bergembira dengan rahmat Allah tersebut, huwa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari apa yang bisa mereka kumpulkan di dunia. Artinya, hadirin bapak-bapak ibu, andai ada orang per bulan yang bisa mengumpulkan duit miliar, tentu bahagia banget bagi mereka. Tapi kebahagiaan terhadap karunia, kegembiraan terhadap karunia dan rahmat Allah, sudah tentu saudara ikhwatul din fillah, khairu mimma yajma'un, jauh lebih baik dari apa yang bisa mereka kumpulkan ketika di dunia. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan fadlillah wa birahmatihi, dan rahmat? Banyak ragam tafsir terhadap kalimat fadlillah, karunia Allah, wa rahmatillah, dan rahmat Allah, yang kita diperintah untuk bergembira. Dan di antara sekian ragam tafsir itu adalah Ramadan. Ramadan ini saudara ikhwatul din fillah, adalah karunia yang begitu istimewa yang diberikan oleh Allah untuk khusus umat Islam. Secara khususnya merupakan syaraful ummah Muhammadiyah, merupakan kemuliaan dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi pernah bersabda, telah dianugerahkan kepadaku u'tiyat min ummati fi syahri Ramadan lam yu'tahuna nabiyyun qabli, yang tidak pernah diberikan kepada nabi manapun di bulan Ramadan itu. Di antaranya adalah innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailatin. Bahwa malaikat, saudara ikhwatul fillah, itu selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk siapapun yang ada di bulan suci Ramadan. Banyak karunia dan rahmat Allah yang kita mesti bergembira, saudara ikhwatul fillah. Di antaranya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Ada hadis kembar, istilah saya Pak. Ada hadis kembar. Sama-sama perawinya itu adalah Abu Hurairah. Yang mentakhrij sama-sama muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi ada satu lafaz yang berbeda. Yang pertama man shoma Ramadan. Yang kedua man qoma Ramadan. Sama Pak mirip, semuanya dari Abu Hurairah. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih dan Imam Muslim dalam kitab Sahih. Hadis pertama menyebut man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang juga menyebut man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Beda shoma sama qama. Hadis kembar, dan ini dua hadis ini menjadi petunjuk bagi kita Bapak-bapak Ibu bahwa sesungguhnya Ramadan adalah karunia yang spektakuler bagi umat Islam. Hanya ada di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan man shoma Ramadan itu tidak ada. Di luar bulan Ramadan man qama Ramadan itu tidak ada. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah Sahih Muslim, ketika beliau mensyarah hadis man qama Ramadan, itu beliau menafsirkan, memberikan penjelasan itu yang dimaksud adalah sholat tarawih. Bukankah sholat tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan? Tidak ada saudara sholat tarawih di bulan Rajab, sholat tarawih di bulan Syawal, tidak ada. Yang ada cuma ada di bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa sungguh luar biasa saudara Ramadan. Ikhwatatina fillah, di antara sekian karunia yang luar biasa itu dua itu Pak. Gak bisa saya jelaskan satu persatu seluruh banyak karunia yang ada di bulan Ramadan. Begitu banyak yang karunia yang ada di bulan Ramadan Pak. Sampai ada hadis ini diperselisihkan. Tapi sebagian ulama menyebutkan maknanya sahih. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamanat ummati an takuna sanatul Ramadan. Andai umatku itu mengerti kebajikan, keutamaan, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, la tamanat ummati, maka umatku akan berharap an takuna sanatul Ramadan. Semuanya adalah menjadi Ramadan. Begitu mulianya saudaraku. Hadis ini diperselisihkan. Ada yang menyatakan dhaif, bahkan ada yang menyatakan maudhu. Biasa dalam kajian tafsir, dalam kajian pakar-pakar hadis, periwayatan dirayat al-hadis, al-ahadis, itu masih ada perselisihan. Tapi terkadang riwayat-riwayat ini diperselisihkan, itu maknanya sahih. Contoh, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki. Itu menurut Syekh Al-Albani itu hadisnya maudhu. Tapi beliau sendiri menyatakan bahwa makna sahih, tapi maknanya sahih. Sama ketika beliau menyatakan bahwa sumu tasihu, puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Itu beliau menyatakan hadisnya hanya sahih, hadisnya tidak sahih. Tapi semua pakar kesehatan Pak menyatakan makna hadis itu adalah sahih. Jadi tidak selalu saudaraku ikhwatatina fillah, ketika periwayatan diperselisihkan itu kita tak boleh ngambil maknanya. Selama kita sebut, selama kita katakan bahwa ini periwayatan yang diperselisihkan, itu jauh lebih safe, jauh lebih aman. Saudara ikhwatatina fillah, saya ingin hanya menyatakan betapa luar biasanya karunia Ramadan yang tidak bisa kita temukan. Di antara yang tadi saya sebut man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu ada maghfirah. Maghfirah itu innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailatin. Malaikat itu saudara memberikan atau memohonkan ampun kepada Allah untuk siapapun yang ada di bulan Ramadan. Tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailatin. Setiap hari, every time, 24 jam 30 hari. Dan itu hanya ada di ibadah Ramadan. Itu hanya ada di ibadah puasa. Salat atau apa? Salat itu ada maghfirah, tapi intervalnya sedikit. Salat itu ada maghfirah. Jadi Bapak tadi sholat Isya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, Allah ampuni dosa-dosa. Tapi sampai salam Pak. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya wirita, ngambil handphone. Karena lagi rame di grupnya. Rame ada yang saling sengketa dan sebagainya. Ikut-ikutan, habis sholat ikut-ikutan mau komen. Langsung bisa ambil konco. Dan sautannya berkailah bisa. Ngomong akhir live gitu. Live, akhir telepon, ngamuk-ngamuk, ghibah dan sebagainya. Bisa dosa. Pasca salam bisa dosa. Atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang menyatakan ada yang intervalnya panjang, Pak Ustaz. Haji
Yes, haji panjang. Haji itu panjangnya ngenteni pesawat ya Pak, kita dino. Hajinya sendiri itu Pak, cuma 5 hari. Tarwiyah kalau mau dihitung tarwiyah itu kan 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, bergerak ke Muzdalifah malam tanggal 10-nya. Tanggal 10 paginya saudaraku itu barang jumroh Aqabah di Mina. Kemudian 11, 12 itu mabit di Mina. Itu kalau nafar Allah. Kalau nafar sih nafar 13. Jadi 6 hari. Tapi paling banyak orang-orang ngambil 5 hari sudah nafar Allah. 5 hari. Apakah setelah 5 hari meskipun berada di Masjidil Haram Pak, tidak melakukan dosa? Bisa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu nggak mau tinggal di Mekah. Makanya makamnya Ibnu Abbas ada di Taif. Salah satu alasan Ibnu Abbas kenapa tidak berada di Masjidil Haram Pak, sekitar Masjidil Haram, karena takut berbuat dosa. Saya dipikir oleh Ibnu Abbas, takut dosa itu bukan pahalanya berlipat. Memang kita beraktivitas di Masjidil Haram, pahalanya berlipat-lipat. Tapi dosa ini juga berlipat-lipat. So, saudara ikhwati fillah, Ramadan tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailatin 24 jam 30 hari Pak diunggah sama Gusti Allah. Makanya kalau tidak ada Ramadan Pak, justru dosa kita akan menjadi kerak yang luar biasa, susah untuk dia. Makanya kesempatan. Itulah kenapa Nabi kita itu harisun Pak, sangat semangat kepada kita. Raufur Rahim, sangat kasih. Nabi itu nggak kepingin umatnya itu saudaraku masuk neraka, nggak kepingin. Tapi pernah beliau tiba-tiba ketika berada di mimbar berkata amin, amin, amin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah sa'itan mimbar, wakul tak amin, amin. Kau naik di mimbar dan kau berkata amin? Ada apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, atani Jibril. Barusan Jibril datang kepada aku. Dan di Jibril mengungkapkan sebuah pernyataan. Man adraka Ramadan falam yufar lahu adkhalanna kul amin wa kul amin. Kata Rasulullah, mau kata Jibril, siapa orang yang rebut Ramadan, siapa orang yang menangi Ramadan, tidak mendapat setetes ampunan Allah, adkhalanna, Allah akan memasukkan dalam neraka. Kul, katakan ya Muhammad, amin. Fakultu, maka aku menjawab amin. Nabi itu nggak mau, karena Nabi terkenal punya sifat Raufur Rahim. Satu umatnya masuk neraka. Nabi nggak mau. Tapi saat itu Nabi mengamin. Kenapa? Al-namanu wal kebajutukan. Di bulan Ramadan kok malah melakukan itu dosa. Di bulan Ramadan kita dicuci 24 jam. Kok bisa dosa 6 saudara? Pantas Nabi sampai berkata begitu. Ayo saudara, bergembira dengan maghfirah yang luar biasa. Bergembira dengan qiyamul lail, tarawih. Dengan tarawih itu kalau bisa, Pak, kita nggak peduli Pak berapa rakaat. Memang khilaf di kalangan para ulama. Yang penting tarawih itu kalau bisa imam selesai salam, ikut selesai salam. Jangan imam masih witir sampai keluar. Ya, nggak boleh. Boleh-boleh aja. Tapi kan nggak ada persunnah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, Inna rajulan idha shalla ma'al imam hatta yansarifahu husibalahu qiyamul lailatin. Siapa saja seseorang yang ikut sholat bersama imam, sholat tarawih itu maksudnya, sampai yansarifal imam, sampai imam selesai saudara, masuk sampai witir, itu dihitung pahalanya semalam, pahala qiyamul lail semalam. Lah kalau jenengan witirnya keluar, dihitung cuma nisful lail, setengah malam saja. Makanya ayo ikuti terus. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan saudara. Karena itu hadirin bapak-bapak ibu, tak bisa lama. Karena ini kultum saudara. Intinya bergembira dengan Ramadan. Dengan apa? Meningkatkan kualitas puasa kita. Canangkan di jiwa kita Pak, Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Cara minum, caranya sederhana saja. Ngikuti sunnah Nabi Pak. Yang paling sederhana dari sunnah Nabi apa? Bukone ngikut kajian Nabi. Cara berbuka. Ini masa Allah ya. Saya sering tanya tuh Bapak ibu-ibu, terutama ibu-ibu, Bu, budget untuk sedekah Ramadan naik apa enggak? Naik, tapi agak pelan suaranya. Tapi ketika saya tanya lagi, yang kedua Bu saya tanya, budget untuk urusan dapur naik apa enggak? Semangat bilang,
Naik Ustaz. Mestinya yang naik itu adalah saudaraku. Perbanyak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu paling lomah menungso dan lebih lomah lagi beliau ketika berada di bulan Ramadan. Ayo, saya kasih tahu kepada ibu-ibu nih. Ibu kok bilang naik? Sebelum Ramadan makannya berapa kali? 3 kali Pak Ustaz. Pas waktu Ramadan makannya berapa kali seharusnya? Ya 2 kali Pak Ustaz. Iftar sama sahur. 3 menjadi 2 berkurang atau bertambah? Bingung mereka jawab. Tadi karena sudah bilang naik, ya logikanya berkurang. Tapi kenapa bertambah? Mestinya kan yang satunya disedekahkan, kan begitu. Sama-sama 3, tapi sedekahkan. Karena ada menu misterius saudara, khusus di bulan Ramadan. Ini namanya takjil saudara. Duh ya Allah, bulan Ramadan itu dianggap bulan kuliner. Banyak makanan itu berlimpah. Masya Allah. Mestinya puasa itu asyam. Asyam itu artinya apa Bapak-bapak, Ibu? Al-imsak. Imsak itu apa? Nah. Jadi saya bagi 2, asyam asyari wa syam lugawi. Puasa syar'i itu yang mulai tulu isyamsi, yaitu matahari terbit, sampai ghurub syam, matahari terbenam. Itu yang syariat. Zaman maghrib dia tetap poso, tapi lugawi ojo los saudara. Karena boleh semua akhirnya sebelum maghrib takjil, pas selesai sholat maghrib makan besar, habis tarawih makan lagi, habis tadarrusan makan lagi, terus begitu saudara. Jalan-jalan kemudian malam-malam mampir ke resto, mampir ke warung, makan lagi, sahur. Pantas saudara, rakaat pertama ping 10. Kenapa? Al-kelompok kenyang, ibadah tidak maksimal. Ayo, contoh Nabi ya, mulai besok malam Pak Ibu, mulai besok malam azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, minum Pak, air putih. Dah betul makhluk tanda diburu, wasabat al-ajri insyaallah. Itu artinya Nabi minum. Dan riwayat Anas bin Malik makan rutobah wa tamarat. Kalau nggak ada rutobah, tamar, kurma, itu sudah selesai. Nanti habis maghrib baru makan besar. Itu pasti saya yakin Pak tidak akan terlalu banyak. Kenapa? Sudah tercover oleh kurma tadi. Setelah itu nggak usah makan terus sampai malam, nggak sampai sahur, nggak usah makan mana. Ngombe boleh. Insya Allah badan sehat, maksimal tuh nanti ibadah malamnya. Kenapa? Dalam kondisi perut benar-benar luar biasa sehat. Mudah-mudahan ini bisa dipraktikkan besok malam. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi